hari ini kita mau belajar dari firman Tuhan karena sebenarnya juga rancangan Tuhan buat kita itu keberhasilan dan keberuntungan. Ya, dan Tuhan berkata kita itu bukan hanya berhasil tapi juga beruntung. Karena tidak semua orang yang berhasil itu beruntung. Ya. Banyak orang itu bilang gini, saya tuh ya Bu, toko saya tuh rame loh. Tiap hari rame. Tapi waktu hitung-hitungan untung, kok nggak ada untungnya waktu saya hitung. Tapi tiap hari rame loh. Ya, kelihatannya berhasil, tapi kok nggak ada untungnya. Ada saudara yang mengalami begitu? Ada yang bilang, iya saya tuh juga berhasil loh. Saya tuh udah pendidikan lulus S1, S2, S3. S21 kayak Samsung, S22, S23. Tapi kok kayaknya hidup saya tuh nggak ada beruntungnya ya. Tapi orang menilai saya tuh berhasil. Nah hari ini apa yang salah saudara? Mungkin ada sesuatu dan kita akan belajar dari firman Tuhan. Bagaimana supaya kita bisa mengalami rancangan keberhasilan dan keberuntungan. Baca bersama Yosua pasal yang pertama ayat 7 dan ayat yang ke-8 yuk. Kalau Tuhan memberikan janji, maka dia juga memberi petunjuk. Supaya kita bisa mengikuti petunjuknya dan kita bisa mengalami semua janji Tuhan itu. Amin. Kita lihat Yosua 1 ayat 7 dan ayat yang ke-8. Firman Tuhan berkata di sana, baca sama-sama 1, 2, 3. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Yang ke-8 dikatakan di sana, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian apa? Perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Amin saudara. Yosua ketika Musa mati dan mau atau tidak mau Tuhan tunjuk Yosua untuk meneruskan tugas Musa membawa bangsa itu keluar dari perbudakan di Mesir dan masuk kepada tanah perjanjian yang sudah Tuhan berikan. Tujuan daripada Tuhan membawa mereka keluar dari perbudakan di Mesir menuju ke tanah perjanjian supaya apa saudara? Supaya hidup mereka itu lebih berbahagia. Supaya mereka itu melihat semua janji Tuhan. Supaya mereka melihat pemeliharaan Tuhan. Supaya mereka melihat penyertaan Tuhan. Dan ketika Tuhan memilih Yosua, ya itu Tuhan nggak biarkan dia berjalan tanpa petunjuk. Ada satu petunjuk yang Tuhan beri agar Yosua berhasil dalam tugas yang diberikan. Dan kalau Tuhan yang memberi petunjuk menurut saudara kira-kira itu gagal atau berhasil? Pasti berhasil. Tidak mudah menggantikan Musa saudara. Kenapa Musa dipilih Tuhan? Saya belajar di Alkitab. Musa tuh dipilih Tuhan karena Musa itu seorang yang lemah lembut. Tidak ada seorang pun di muka bumi ini yang lemah lembutnya itu sama seperti Musa. Musa itu tidak bisa marah. Ada kemungkinan dia adalah keturunan orang Solo. Ya, tidak bisa marah saudara. Lemah lembut. Mirip-mirip suami saya. Ya, suami saya itu kalau mau marah izin dulu. Aku boleh marah enggak? Saudara pernah dapatkan orang yang seperti itu? Mau marah izin, aku boleh marah enggak? Saya bilang kalau mau marah, marah aja, enggak usah permisi. Ya itu Musa. Tapi satu kali Alkitab berkata Musa sempat emosi. Karena bahwa bangsa ini yang keras kepala, tegar tengkuk, enggak mau dengar
Lalu satu saat ketika mereka bersungut-sungut, bahkan mereka menuduh Musa, gara-gara kamu sengaja membawa kami dari Mesir untuk mati di padang gurun ini. Nggak ada air yang bisa kami minum. Lalu pada waktu itu Tuhan berfirman kepada Musa, ambil tongkatmu, lalu arahkan ke gunung batu dan perintahkan agar gunung itu mengeluarkan air. Musa emosi karena dia wong solo, dia nggak bisa marah sama mereka, saudara. Dia marah sama gunung batu itu, Tuhan cuma suruh tunjukkan dia pukul. Kalau Musa orang Sulawesi, pasti itu tongkat melayang di kepalanya bangsa Israel. Cuma karena dia orang Solo. Dan itu adalah sebuah kesalahan fatal yang dilakukan oleh Musa. Dia emosi, dia marah. Dan karena itu Musa tidak mendapat kesempatan untuk masuk ke tanah perjanjian. Makanya kalau kita pergi di Jordania, kita hanya berdiri di gunung Musa yang namanya Gunung Nebo. Musa cuma sampai di situ, di bawah itu sudah tanah perjanjian. Tapi dia tidak boleh masuk. Nah sekarang Yosua dipilih untuk menggantikan. Kira-kira saudara, Yosua itu sudah mengikuti Musa, melihat bagaimana bangsa itu keras kepala banget. Yosua sudah melihat bagaimana Musa aja yang orang tua, mereka tidak hormati. Apalagi dia yang seorang muda. Tapi waktu Tuhan pilih, Tuhan kasih dia petunjuk agar berhasil di dalam melakukan segala tugas yang Tuhan berikan. Seperti yang saya sampaikan lalu, dalam hidup kita sebagai orang percaya, Tuhan punya tanah perjanjian buat kita masing-masing, katakan. Dan tugas kita adalah berjalan sampai pada tujuan Tuhan dan rencana Tuhan yang sempurna bagi hidup kita. Nah Alkitab itu tidak pernah berubah, kita belajar dari Yosua. Pada akhirnya kita tahu bersama Yosua berhasil membawa bangsa itu sampai ke tanah perjanjian. Nah hari ini mari kita ikuti apa yang menjadi petunjuk Tuhan bagi Yosua. Kita imani itu juga menjadi petunjuk Tuhan buat kita hari ini. Amin saudara. Dikatakan di sana tadi hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dan dengan sungguh-sungguh bertindaklah hati-hati sesuai dengan semua hukum yang telah diajarkan oleh Musa hambaku. Karena dengan berbuat demikian engkau akan beruntung kemanapun engkau pergi. Waktu kita menjadi orang yang taat, meneguhkan hati untuk terus berjalan dalam firman Tuhan. Ayat ini berkata, kemanapun kita pergi, kita ini menjadi orang yang beruntung. Bukan soal tempatnya saudara. Ada orang yang bilang, mungkin saya nggak cocok di sini ya ibu ya. Nggak, waktu kau menjadi orang yang melakukan firman Tuhan, dimanapun kau pergi, engkau menjadi orang yang beruntung. Jadi bukan soal rumahmu tusuk sate, amin. Ada orang-orang yang enggak percaya loh, itu karena rumahnya tusuk sate. Saya selalu bilang ini saudara, kalau beli rumah itu cari yang tusuk sate, apalagi yang banyak setan. Itu pasti murah. Iya. Waktu saya mau beli rumah saya di Jakarta, saya tanya beberapa bank, saya mau ambil KPR, rumahnya di sini. Bank survei, enggak bisa Bu, kenapa? Tusuk sate. Saya bilang, kenapa juga bang ikut-ikutan gak percaya tusuk sate? Bukan begini Bu, karena kalau ibu gak bisa bayar cicilan, ini kan disita bank. Kami jual rumah tusuk sate itu jarang laku. Jadi kita juga gak mau beresiko. Ya, saya waktu itu bingung saudara, kenapa ya? Kalau buat saya itu saya percaya yang diberkati Tuhan bukan rumahnya, tapi orangnya. Ya, jadi saya bilang sama bang, gue tunjukin rumah tusuk sate. Yang penting tanya satenya apa dulu, sate babi atau sate kambing. Itu menurut saya. Jadi bahkan waktu saya mau beli rumah itu, security-nya saya tanya, Pak ini rumah ini ya? Oh itu rumah nggak laku-laku Bu. Kenapa? Ada setannya.
Ibu yakin mau beli? Yakin Pak. Ibu berani tinggal situ? Berani. Nanti setannya saya usir, pindah di pos satpam. Satpamnya bilang, astagfirullah Ibu. Jangan takut Pak, saya bilang. Setan itu enggak berani tinggal satu rumah dengan orang yang beriman. Setan enggak doyan tinggal satu rumah dengan orang yang rajin melakukan firman. Ya, kalau ada setan tinggal di rumahmu, ya cuma satu saja. Mungkin kau temennya. Itu aja. Ya karena kalau kita beda roh, mana mau setan mau sama orang yang beda server. Setan bilang ini gak satu aliran ya sama kita. Gak betah saya tinggal. Saya tiap hari maunya dia marah-marah, dia suka cita. Amin. Mengerti gak saudara? Kalau ada orang Kristen yang tiap hari lihat setan, dengar suaranya setan, itu saya yakin tuh temennya setan. Bukan soal rumahnya, bukan soal tempatnya. Waktu kau menjadi orang yang berkata, aku akan teguhkan dan kuatkan hatiku untuk taat melakukan semua hukum Tuhan. Maka dimanapun engkau pergi, engkau akan mengalami rancangan keberuntungan. Tepuk tangan buat Tuhan, saudara. Ayo, hidupi firman Tuhan. Nurut sama Tuhan, jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Memang banyak tawaran dunia saudara, yang rasanya ingin membuat kita ini menyimpang ke kanan atau ke kiri. Melakukan ini atau itu, ini kayaknya menggiurkan. Kalau aku ambil ini bisa dapat duit ini. Tapi kalau itu bukan dari Tuhan, kau tidak akan beruntung hidupmu saudara. Mungkin hari ini kau dapat uang banyak, tapi tiba-tiba anakmu sakit. Kau dapat 500 juta, anakmu berobat 1 M, tombok. Tidak semua orang yang kelihatan berhasil itu beruntung. Tapi orang yang berjalan bersama Tuhan sudah pasti berhasil dan beruntung. Ya, karena ingat loh, ya berkat itu, ya orang itu kaya tidak semua dari Tuhan. Saya mau tanya, orang pergi ke Gunung Kawi bisa kaya nggak? Pengalaman pribadi ya? Kok jawabnya mantap sekali ya? Mungkin bisa maju ke sini bersaksi? Ya, orang ke Gunung Kawi bisa kaya, bisa. Setan bisa kasih kekayaan, tapi setan nggak bisa kasih keberuntungan. Ya, orang pinter itu, orang bodoh kalah sama orang pinter. Orang pinter kalah sama orang goblok. Orang bodoh itu kalah sama orang pinter. Orang yang pinter itu kalah sama orang hoki. Orang hoki itu orang yang beruntung. Karena dia disertai Tuhan. Nah yang pertama Tuhan bilang, teguhkan hatimu, kuatkan hati. Aku mau Tuhan, dalam nama Yesus, aku mau bertindak sesuai dengan firman yang tertulis dalam Alkitab. Aku gak mau melenceng ke kanan atau ke kiri. Sebab aku percaya kalau aku berjalan bersama dengan Tuhan melakukan firman, maka rancangan keberuntungan dimanapun aku pergi dan berada, itu yang terjadi dalam hidupku. Yes. Yang kedua, ayat yang ke-8 tadi berkata apa? Coba kita baca bersama. Baca lagi, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Supaya apa? Engkau bertindak hati-hati sesuai dengan semua yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan berbuat demikian apa? Semua perjalananmu itu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Ayo Bapak Ibu, jangan malas membaca Alkitab. Memperkatakan firman Tuhan, merenungkan itu siang dan malam. Kenapa kita harus sering memperkatakan firman? Supaya kita ingat. Kalau kita nggak memperkatakan, maka kita mudah lupa. Tapi kalau kita perkatakan, maka kita pasti ingat. Khotbah itu biar saudara dengar beberapa kali. Ada orang yang ngomong sama saya, Bu, saya tuh dengerin khotbah ibu ya. Itu sehari kayak orang minum obat loh, 3-4 kali. Kadang khotbahnya satu itu tok saya dengar 4 kali. Tapi yang saya dapat tuh beda-beda loh Bu. Saudara, firman Tuhan itu selalu baru.
Waktu kita dengar firman, kita coba renungkan, kita perkatakan firman itu, maka firman itu akan berkuasa menuntun langkah hidup kita. Contoh waktu kau sudah mau marah, mau emosi, kau perkatakan pada dirimu, firman Tuhan berkata jangan marah, tinggalkanlah panas hati itu. Karena amarah mengerjakan sesuatu yang tidak berkenan kepada Tuhan. Dengar ya, saya tidak boleh marah. Karena kalau saya marah berarti saya ini melanggar firman Tuhan. Ya kayak orang kalau ikut setan itu kan ada mantra-mantra. Saya kemarin ketemu sama satu orang bupati, dia cerita sebelum dia terima Tuhan Yesus. Mantranya banyak, setiap kali pergi ke daerah mana, ada dukun yang paling top, dia ke situ berguru. Nanti temannya cerita, oh di sini ada yang top, dia pergi lagi ke daerah itu. Sampai banyak, akhirnya pusing sendiri. Karena tiap hari mau keluar rumah dia harus baca mantra. Satu-satu mantra untuk ini, bikin cewek-cewek tertarik, bikin ini, dibaca semua saudara. Kalau salah baca yang tertarik cowok bukan cewek. Banyak boti sekarang. Ya, jadi ribet. Lalu dia bilang, ibu sudah semua saya baca ini mantra bu. Apa yang terjadi? Enggak ada damai sejahtera. Saya tuh kayak dikejar-kejar. Ini panas, enggak rasa aman, semakin tidak tentram. Padahal dia berguru ke banyak guru. Tapi enggak tenang hidupnya. Itu bedanya orang yang disertai Tuhan. Kalau kita berhasil dalam Tuhan, beruntung hidup kita penuh damai sejahtera. Itu bedanya Tuhan dan dunia saudara. Makanya dikatakan ayo perkatakan kita Taurat ini setiap hari siang dan malam supaya kita bertindak hati-hati. Tapi ada orang bilang susah melakukan firman. Coba kita lihat Ulangan 30 saudara. Siapa yang bilang susah untuk melakukan firman? Baca bersama Ulangan 30. Kita lihat ayat yang ke-11 sampai ayat 16. Baca bersama saudara, 1, 2, 3. Sebab perintah ini yang kusampaikan kepadamu pada hari ini tidaklah terlalu sukar bagimu dan tidak terlalu jauh. Perkatakan dulu, melakukan firman Tuhan itu tidak sukar. Jangan bilang susah. Melakukan firman itu susah. Kalau Tuhan tahu susah, Tuhan tidak akan kasih kita perintah itu saudara. Melakukan firman Tuhan itu gampang dan sangat mudah. Asal kau menetapkan hatimu dulu untuk bertobat. Amin. Dikatakan di situ, firman Tuhan, sebab perintah yang kusampaikan padamu pada hari ini tidaklah terlalu sukar bagimu dan tidak pula terlalu jauh. Ayat yang berikutnya berkata di sana apa? Tidak di langit tempatnya sehingga engkau berkata siapakah yang akan naik ke langit untuk mengambilnya bagi kita dan memperdengarkannya kepada kita supaya kita melakukannya. Firman itu dekat, tidak di atas langit sana yang tidak engkau bisa jangkau. Firman itu dekat. Alkitab itu loh yang ada di tanganmu hari ini itu perintah Tuhan. Amin. Itu enggak di langit. Itu gampang sekali ketika saudara mau tinggal ambil, baca, aku mau melakukannya Tuhan. Tidak di langit tempatnya sehingga engkau berkata siapa yang akan naik dan mengambilnya dan bacakan bagi kami supaya kami melakukannya. Yang berikutnya dikatakan apa? Tidak di mana juga tidak di seberang laut tempatnya sehingga apa? Engkau berkata siapakah yang akan menyeberang ya ke seberang laut untuk apa? Untuk mengambilnya bagi kita dan memperdengarkannya kepada kita supaya kita melakukannya. Sekarang ini udah ada YouTube kalau saudara mau dengar khotbah. Dulu waktu saya bertobat enggak ada YouTube saudara. Lebih parah lagi, susah bagi saya karena saya nggak boleh baca Alkitab. Kalau ketahuan saya bisa dibantai sama papi saya.
Waktu itu saya nggak bisa sembarangan. Itu rasanya firman itu jauh, saudara. Saya kalau baca harus masuk ke toilet tengah malam, sembunyi-sembunyi saya baca Alkitab sambil bercucuran air mata karena takut ketahuan. Saya baca satu demi satu, ada suara pintu cerduk, cepet-cepet saya sembunyi itu Alkitab, saya mau taruh di mana setiap hari itu Alkitab pindah tempat. Tapi waktu saya baca, saya renungkan dan saya taruh di hati, firman itu berbuah dan melakukan sesuatu yang mujizat ajaib dalam hidup saya. Hidup saya diubahkan. Bahkan sampai hari ini saya melihat Tuhan membuat perjalananku berhasil dan beruntung. Dan itu semua karena firman Tuhan yang berkuasa. Tidak jauh dari hidup kita. Engkau orang Kristen hari ini gak susah. Tinggal buka YouTube, dengar khotbah, tinggal pilih di sana. Ya. Ada channelnya GSJS, ada channelnya Debbie Basir TV. Jangan lupa subscribe. Dan share juga. Saudara tinggal ambil buku Alkitab, saudara baca itu firman. Tapi ya itu masalahnya, bagaimana mungkin membaca saja aku sulit. Kita ini enggak mau dengar. Kita nggak mau pahami, kita nggak mau mengerti, kita nggak mau ikuti, kita nggak mau lakukan. Tidak jauh saudara, tidak di seberang laut sehingga engkau berkata siapa yang mau menyeberang untuk ambilkan itu dan bacakan bagi kami supaya kami bisa lakukan. Lalu ayat yang berikutnya dikatakan apa di sana? Ya, ayat yang ke-14. Tetapi firman ini apa? Sangat dekat kepadamu, yakni di mana? Di dalam mulutmu dan di dalam hatimu untuk apa? Dilakukan. Karena firman Tuhan berkata, Allah itu berkata begini, sesungguhnya Allah itu menuliskan hukum-hukumnya di dalam hati manusia. Jadi sebenarnya dalam hati kita itu sudah ada hukum Tuhan. Saudara nggak usah tanya mencuri itu dosa atau tidak. Hatimu menjawab itu dosa. Kau berantem dengan istri nggak omongan. Sebenarnya hatimu ngomong itu dosa. Kau tahu mana hukum Tuhan yang benar. Kau tahu mana yang bukan hukum Tuhan. Kenapa? Karena firman itu sudah ditulis Tuhan di dalam lubuk hati manusia. Karena itu mau penjahat sejahat apapun. Kalau ditanya bunuh itu dosa enggak? Dia bilang dosa. Mencuri itu dosa enggak? Dosa. Dia tahu, semua manusia tahu mana hukum Tuhan, mana kebenaran, mana dosa. Tidak jauh firman itu ada di dalam hatimu dan ada di mulutmu untuk kau lakukan. Pertanyaannya kita mau nggak menjadi pelaku firman? Kalau dibilang jangan kepahitan, ya jangan kepahitan. Kalau dibilang ya jangan marah, ya jangan marah. Kalau dibilang jangan selingkuh, ya jangan selingkuh. Kalau dibilang jangan jadi homo, ya jangan homo. Kalau dibilang jangan lesbi, ya jangan lesbi. Kalau dibilang jangan kepahitan, ya jangan kepahitan. Jangan pelit, ya jangan pelit. Amin. Tapi sulit bagi orang-orang ini melakukan ini, sulit. Kenapa? Karena kedagingan kita, memang daging ini tidak mungkin berkenan kepada Tuhan. Daging ini gak suka kalau kita melakukan hukum Tuhan. Makanya Rasul Paulus berkata, karena itu aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya. Supaya jangan setelah aku memberitakan Injil, aku ditolak sama Tuhan. Sekelas Rasul Paulus takut loh ditolak sama Tuhan. Bagaimana dengan saudara dan saya? Pede bu, pasti masuk surga. Nah itu lain cerita lagi. Ya, mari saudara kita berusaha. Lalu ayat yang berikutnya dikatakan apa? Ayat yang ke-15. Ingatlah, aku menghadapkan kepadamu apa? Aku menghadapkan kepadamu pada hari ini. Apa? Kehidupan dan keberuntungan, kematian dan kecelakaan. Cuma dua jalan.
Kalau kita mau melakukan firman Tuhan, ya di depan kita ada kehidupan dan keberuntungan. Bukankah ini semua yang kita harapkan terjadi di hidup kita yang pendek ini? Alkitab bilang 70 tahun, kalau kuat 80-90, tapi kebanggaannya sakit penyakit. Ya, sebaliknya kalau kau tidak taat, maka di depanmu yang diperhadapkan adalah kematian dan kecelakaan. Dan itu bukan rancangan Tuhan, bukan hidup kita, itu pilihan yang kita buat. Lalu ayat yang terakhir, ayat 16 berkata apa? Karena pada hari ini aku memerintahkan kepadamu, cuma ini loh perintahnya, baca sama-sama 1, 2, 3. Untuk mengasihi Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan berpegang pada perintah, ketetapan dan peraturannya supaya apa? Engkau hidup dan bertambah banyak dan diberkati oleh Tuhan Allahmu di negeri kemana engkau masuk dan mendudukinya. Cuma itu permintaan Tuhan. Pada hari ini ayo kasihi Tuhan Allahmu dengan cara apa? Hidup menurut jalan yang diperintahkan dan berpegang kepada segala perintah, ketetapan dan peraturan yang sudah Tuhan buat. Untuk apa kita jadi Kristen kalau kita nggak berpegang pada firman Tuhan? Kalau kita tidak melakukan perintahnya maka percuma. Udah dibilang jangan musuhan, sesama ipar, berdamai. Tetap aja musuhan, kepahitan sama ipar, sama mertua kepahitan, sama mantu kepahitan. Hidup yang seperti apa yang mau Tuhan berkati dari hidup kita ini? Kita belajar Bapak Ibu untuk terus ya melangkah bersama dengan Tuhan. Yuk, hidup ini singkat. Kita nggak tahu hidup ini ke depan mau seperti apa. Tapi yuk setidaknya apa yang Tuhan suruh lakukan, amin. Lalu saya pengen kita baca yuk. Apalagi yang bisa menghalangi kita mengalami keberuntungan? Amsal 28 ayat 13, baca sama-sama. Amsal 28 ayat 13, 1, 2, 3. Siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Amin. Kalau orang itu menyembunyikan dosa, hidupnya tidak mungkin beruntung. Biar engkau mau putar kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, siang jadi malam, malam jadi siang. Kalau ada dosa yang kau tutupi dan kau sembunyikan, maka hidupmu tidak akan beruntung Bapak Ibu. Tidak ada damai sejahtera di dalam hidupmu. Barang siapa yang menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung. Ini yang ngomong firman Tuhan, bukan saya. Jadi hari ini yang masih tutup-tutupi dosa, saya mau bilang bertobat. Kemarin di Jakarta ketangkap 56 orang. Cowok-cowok bikin pesta di satu kamar hotel. Saya itu enggak bisa bayangkan ya. Satu kamar 59 laki-laki melakukan pesta seks. Saudara bisa bayangkan tuh cumi-cumi, gurita, kepiting semua di situ. Heran. Dosa itu semakin membabi buta menguasai manusia. Kemarin waktu di Thailand disahkan pernikahan sejenis, nikah semua itu. Saya berdoa di tempat ini. Jangan ada boti-boti loh. Jangan ada homo. Kalau kau tahu kau punya kekurangan itu, datang di kaki Tuhan berdoa. Jangan malah diumbar hawa nafsu itu. Yang saya kaget waktu saya lihat videonya itu beredar. Itu mereka tampangnya bukan tampang-tampang tulang lunak loh. Itu kayaknya
kelihatannya semua tulang-tulang ayam kampung ya kemarin tuh. Maksudnya gagah, berotot gitu, nggak ada kelihatan cowok-cowok banci atau apa. Dan bahkan benar setelah diberita, ada yang udah menikah, punya istri, punya anak 2. Tapi mereka hidup di dalam dosa seperti itu dan tidak merasa tertuduh. Ini memang Sodom dan Gomora ini mau terjadi. Kita nih harus bertobat. Supaya kita bisa berdoa bagi bangsa ini loh saudara. Kenapa itu bisa terus terjadi? Kau tidak bisa menguasai dagingmu. Rasul Paulus bilang latih tubuhmu, dekatkan dirimu dengan Tuhan. Ibadah, puasa biar dagingmu itu mati ya men. Nah ini daging dipupuk. Ya, anak-anak muda dengan bebasnya melakukan dosa. Tuh ketangkep di Jakarta berapa waktu lalu naik klub yang terbakar. Lalu ada anak muda yang share saudara sama teman-temannya. Guys ngeri ya, waktu lihat mereka punya video itu teriak, gila gue mau mati, gila ini asap semua, gue mau mati, gak ada yang ingat Tuhan. Lalu anak muda itu bahas di satu grup mereka orang-orang Kristen. Lalu dia tanya, terus apa hikmahnya nih dari semua yang sudah kita lihat ini? Temennya ngomong, hikmahnya guys kalau kita mau dugem pilih dugem yang agak baru. Yang kelistrikannya masih bagus ya, jadi nggak mudah terbakar. Lalu kita cari exit door-nya supaya kita tahu kalau ada apa-apa kita bisa lari. Orang kok nggak ada takutnya akan Tuhan ya? Iya kalau exit door bisa jadi kau pilih. Kalau sudah api kau mati itu jadi pintu kematianmu. Kita nggak pernah tahu kita akan mati di mana loh Bapak Ibu. Karena itu jaga hidupmu kudus di hadapan Tuhan, amin. Kalau mereka tahu malam itu mereka akan mati di night club itu. Apakah mereka akan pergi ke sana? Mereka nggak akan pergi, tapi dagingnya tuh membawa mereka ke sana. Saya bingung kalau orang Kristen tuh masih betah dugem-dugem yang nggak ada jelas begitu. Itu berarti rohmu tuh masih setan di dalamnya saudara. Saya ngomong aja, saudara marah terserah, tersinggung puji Tuhan. Kepahitan jangan, bertobat iya, amin. Jangan main-main dengan Tuhan hari-hari ini. Karena bait Allah itu tubuh ini loh. Makanya Roma 12 berkata, tidak tahukah kamu bahwa bait Allah itu adalah tubuhmu, tempat Tuhan berdiam. Barang siapa membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Zaman dulu bait Allah itu di Yerusalem sana. Tapi Yesus bilang ada saatnya nanti ini semua akan dihancurkan. Sebab Roh Kudus akan berdiam di dalam diri kita. Kita berdoa Bapak Ibu supaya kita mencintai hal-hal yang rohani. Jangan datang di gereja duduk tapi otakmu kosong. Lihat jam terus lagi. Udah jam berapa ini ya? Kita mau ke sana ini. Udah nggak betah dengar khotbah. Panas rohnya itu kalau dengar khotbah. Ini roh-roh yang begini nih saudara. Bertobat. Saya mau bilang saudara, neraka itu benar-benar ada. Kebinasaan itu benar-benar ada loh. Kita ini, kalau kita tahu kita sudah ditebus oleh darah Yesus, maka kita berdoa supaya kita berjalan lurus ikuti Tuhan. Amin saudara. Ayo buang semua itu. Barang siapa yang menyembunyikan pelanggarannya, tidak akan beruntung hidupmu. Tinggalkan dosa. Satu kali ada seorang ibu datang sama saya, Bu Debi. Kami ini menikah sudah hampir 10 tahun, tapi saya nggak hamil-hamil. Sudah semua pendeta kami minta doakan Bu, tapi ya mungkin memang Tuhan mau kami nggak punya anak Bu. Sudah di batas menyerah, lalu saya bilang, ibu mau nggak saya doakan? Oh nggak usah Bu, kami sudah tidak berharap. Saya bilang kalau Tuhan mau beri, ibu menolak. Ya udah nggak berharap sih Bu, oh iya puji Tuhan kalau begitu. Lalu saya tanya, Bu, mungkin ada penyebab. Ibu dulu waktu menikah pernah menolak punya anak enggak? Karena sekarang banyak anak muda nikah itu tolak punya anak. Enggak boleh loh saudara. Kalau kau belum siap punya anak, enggak usah nikah dulu. Daripada kau menikah terus ngomong, kita nikah tapi enggak usah punya anak dulu ya. Kebanyakan kasus orang enggak hamil, yaitu karena begitu. Yang pertama dia menolak. Yang kedua ibu itu bilang gini, ada sih Bu, saya mau mengaku sama ibu. Selama ini saya nggak pernah ngaku sama siapapun. Tapi nggak tahu hari ini Tuhan suruh saya ngaku. Dulu saya ini sebelum menikah, waktu saya pacaran, beberapa kali saya aborsi.
karena saya hamil di luar nikah. Mungkin apakah itu Bu bisa menjadi penyebab sampai sekarang saya itu enggak punya anak. Saya bilang ya bisa jadi, tapi hari ini kan ibu sudah mengakui, keluar dari mulut ibu ngaku sama saya. Selama ini sih saya sudah berdoa minta ampun sama Tuhan Bu. Ya, dan kalau ibu sudah bertobat meninggalkan dosa itu ya percaya Bu Tuhan sudah ampuni. Tapi hari ini ibu bikin pengakuan sama saya. Mungkin itu akan membantu, jadi ibu tidak tertuduh lagi dan setan gak bisa ikat lagi tuh. Kita berdoa ya Bu, siapa tahu Tuhan kasih ibu anak. Saya berdoa, saya tumpang tangan perutnya saudara. Berapa bulan kemudian dia WA saya, Bu Debbie, terima kasih, saya sekarang hamil. Tepuk tangan dong buat Tuhan. Barang siapa mengakui pelanggarannya, dia akan beruntung saudara. Seorang pejabat yang cerita ke saya, divonis dokter umurnya tinggal 6 bulan. Lalu dia bilang sama Tuhan, Tuhan kasih saya kesempatan hidup. Dia bilang saya dengar suara Tuhan audible bicara di telinga saya Bu. Kalau kamu mau hidup, melihat hidupmu dipulihkan. Cuma satu, dia tanya apa Tuhan? Akui semua dosamu sama istrimu. Waktu dia bilang itu, waktu saya dengar Tuhan ngomong begitu Bu, gemeter saya karena kenapa? Bisa mati duluan ini. Kalau cuma sama Tuhan mungkin 6 bulan, tapi kalau ngaku sama istri bisa jadi 3 bulan mati saya. Tapi nggak ada pilihan, dia bilang, saya ngaku mati, nggak ngaku juga mati. Dia kumpulin keluarga besarnya, dia panggil istrinya, di depan semua keluarga besar dia ngakui. Aku ini umurku nggak lama lagi. Sebentar lagi saya akan mati, tapi sebelum saya mati, saya mau pemberesan, mengakui semua dosa saya, supaya saya diampuni Tuhan. Dia bawa istrinya keliling kota, di situ ada perempuan, di situ ada simpanan saya, di situ ada, banyak saudara. Karena dia punya banyak uang. Waktu dia melepaskan beban, dosa itu beban yang paling berat dalam hati kita. Lebih daripada beban utang. Kenapa Tuhan suruh kau akui? Supaya hidupmu tidak tertekan. Jangan simpen dosa. Itu akan membuat engkau terkutuk dan iblis akan terus bercokol di situ. Tapi waktu kau lepaskan, engkau ngakui dan engkau keluar dari sana. Wah, itu orang yang paling bahagia di dunia ini. Orang yang tidak menyimpan dosa. Karena kalau kau simpan dosa, jantungmu berpacu cepat. Lebih daripada jatuh tempo itu. Lalu diakui sama istrinya, ya memang saat itu istrinya nangis terus saudara, karena tahu betapa bejatnya suamiku. Tapi dia bertobat, mengakui dan meninggalkannya. Tiap hari dengerin khotbah saya di YouTube, baca Alkitab, berubah. Tadinya kalau pulang tengah malam, sekarang jam 5 sore sudah di rumah, nonton YouTube, nonton khotbah, nyanyi lagu-lagu rohani. 6 bulan lewat enggak mati, 1 tahun enggak mati, 2 tahun enggak mati, sampai sekarang enggak mati-mati. Malah Tuhan pakai hidupnya, sekarang dia buka persekutuan. Ya, dia undang semua orang-orang yang berdosa. Dia pengen mereka juga mengenal kebenaran. Saudara, kalau kita pengen beruntung hari ini, ayo lakukan apa yang Tuhan suruh. Saya bukan cuma ngomong, tapi saya juga mengalami apa yang firman Tuhan katakan itu. Supaya hidup kita berhasil dan beruntung. Berjalan di dalam firman Tuhan. Amin. Kita bangkit berdiri bersama hari ini. Kita mau datang di hadapan Tuhan. Dia Tuhan yang selalu ingin menopang engkau. Dia Tuhan yang selalu ingin pegang tangan kita. Dia mau berjalan bersama-sama dengan kita. Seberapa gelap pun jalanmu hari ini, ingat waktu engkau dipegang oleh Tuhan, maka engkau aman dalam perlindungannya. Hari ini yang dia mau hanyalah kita merendahkan diri, bertobat di hadapannya dan berkata, kami perlu engkau Tuhan, kami perlu engkau. Ampuni Bapa kalau selama ini kami berjalan sendiri dengan kekuatan kami. Hari ini kami mau bertobat. Kalau ada dosa kami mau tinggalkan, tanggalkan semua yang tidak berkenan di hadapan Tuhan.
agar Engkau boleh melayakkan kami berjalan bersama-Mu Tuhan. Buang segala hati yang keras, buang segala hal-hal dalam hidup kami, dosa kedegilan Tuhan, ketidaktaatan kami Bapa. Ampuni kami Tuhan. Kami mau belajar hidup dalam kekudusan Tuhan. Kami mau belajar menghormati Tuhan dalam hidup kami. Waktu kami hormati Tuhan, maka kami percaya janji-Mu, kemuliaan-Mu menyertai hidup kami Bapa. Hamba berdoa Tuhan buat setiap anak-anak-Mu hari ini yang hatinya terbuka. Beri kemampuan Tuhan untuk mereka melangkah masuk di dalam firman Tuhan, melakukan firman itu, menghormati Tuhan dan mengalami kemuliaan Tuhan dalam hidup kami. Sekali lagi angkat tangan-Mu saudara, biar pujian ini menjadi doa kita. Bersyukurlah kalau hari-hari ini engkau sedang dibentuk oleh Tuhan. Bahkan engkau berkata, Tuhan, rasanya begitu berat. Tapi untuk menjadi sesuatu yang berharga itu tidak ada cara lain Bapak Ibu. Emas itu kalau dia bisa berteriak panas, dia dihancurkan seperti debu. Tapi itulah cara pemurnian untuk membuktikan sesuatu yang murni. Hari ini mungkin engkau sedang diremukkan, engkau sedang dihancurkan oleh Tuhan. Tapi katakan pada Tuhan, aku rela Tuhan dibentuk oleh Engkau. Biar aku menjadi sesuatu yang mulia di mata Tuhan, sehingga Engkau beri kepercayaan yang mulia. Bentuk hidup kami Bapa, bentuk hidup kami Tuhan. Keluarkan segala sesuatu yang mencemarkan kemurnian iman kami. Mari datang sama Tuhan, bawa hidupmu hari ini dan katakan, bentuk aku Tuhan, proses aku Tuhan. Bilang pada Tuhan, ini hidupku Tuhan. Mari Bapak Ibu suami istri yang kau bergandengan tangan, hari ini juga bilang sama Tuhan, proses kami Tuhan diawali dari rumah tangga kami Bapak. Perbaiki kami di mata-Mu Tuhan. Kalau ada amarah, kebencian, ada sesuatu yang sering kali terjadi, sehingga kami dengan ego kami minta ampun sama Tuhan. Kami mau menjalani setiap proses yang Kau izinkan terjadi dengan hati yang sungguh-sungguh bersatu dalam kasih-Mu Bapa. Kami mau tinggalkan segala dosa-dosa yang dapat mencemarkan kemurnian iman kami. Ampuni kami Tuhan, bawa rumah tangga kami semakin berkenan di mata Tuhan, agar anak cucu kami boleh melihat teladan iman, kemurnian itu dari hidup kami. Datang pada Tuhan hari ini saudara, dia meremukkan, dia mengasihi engkau, karena dia ingin sesuatu yang berharga keluar dari diri. Nilainya lebih berharga dari emas yang fana. Katakan di hadapan Tuhan sekali lagi, ampuni kami Tuhan, kalau sering kali kami sibuk menghakimi suami, istri, anak-anak, bahkan orang lain, tapi kami kurang memahami hati orang yang ada di sekeliling kami. Hari ini Tuhan, kuduskan juga hati kami, supaya kami menjadi orang-orang yang menyimpan segala sesuatu yang baik di hati ini. Kalau Engkau melihat dalam hati kami Tuhan ada sesuatu yang pahit, panas hati, iri hati, atau apapun itu penyakit hati, kami mau Tuhan selidiki kami, sembuhkan dan pulihkan hati kami Tuhan, supaya kami bisa mendengar Tuhan berbicara di hati kami.
biar Engkau dapati Tuhan kami menjadi orang yang berkenan kepada Tuhan. Di penghujung tahun ini kami mau bereskan semua hati kami supaya kami masuki tahun yang baru dengan hati dan hidup yang baru, dengan berkat yang baru dari Tuhan. Lihat setiap kami Bapa, siapa yang menyelidiki hati, betapa liciknya hati, siapa yang mengetahuinya? Tuhan. Tuhan berkata, aku Tuhan yang menyelidiki hati dan batin manusia. Biar hari ini Engkau lihat hati kami Tuhan, lihat hati kami. Kami mau menyimpan firman Tuhan dalam hati kami.